I walk with you wherever you go. Through tears Silakan gitu. and joy. Ya, selamat malam Kak. Ini saya mau tanya soal tentang penghujatan. Kamu dari iman apa? Dari Protestan Kak. Ya. Oke, silakan. Ya, ini saya mau tanya tentang penghujatan terhadap Roh Kudus. Jadi saya masih agak bingung tentang penghujatan terhadap Roh Kudus. Jadi kadang-kadang ada orang bilang kalau menghujat Roh Kudus itu kita melakukan kebaikan, tetapi kita juga kayak seolah-olah melanggarnya, atau bagaimana itu Kak penjelasannya? Enggak. Mengucap Roh Kudus dalam Markus 13 itu. Ya ada ayatnya itu Kak ya. Ya saya lupa. tahu. Mengucap Roh Kudus bukan ya. Dan yang dosa tidak diampuni juga itu Kak, karena menghujat Roh Kudus. Itu maksudnya. Bukan di sini. Kok hilang ya lembarannya? Ntar ya, saya buka di Alkitab saya online. Matius 12. Iya Kak. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini tentang apa? Menghujat, latar belakang dari ayat ini adalah ketika Tuhan Yesus itu melakukan pengusiran setan kepada orang yang kerasukan. Ya. Nah, tiba-tiba banyak orang Farisi yang datang ya, menyusuri daerah tempat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, kemudian ketika orang Farisi itu datang melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi. Roh Kudus itu memberitahu orang Farisi di dalam hati mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias melalui mujizatnya. Tetapi mulut orang Farisi menyangkali kesaksian Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka. Roh Kudus di dalam hati orang Farisi melalui mujizat Yesus mengajak orang Farisi itu untuk percaya Yesus. Tetapi mereka tidak mau percaya, malah menghujat ajakan itu dengan menyangkal Yesus. Jadi artinya dosa menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus. Menolak percaya Yesus artinya menolak kesaksian Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus. Kita baca ayatnya. Yohanes 15 ayat 26. Jika penghibur yang akan kuutus, yang kuutus ini adalah Roh Kudus, jika penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu datang ke dunia ini adalah untuk bersaksi tentang Yesus. Nah, kalau kita menolak ajakan kesaksian Roh Kudus tentang Yesus, berarti kita menghujat Roh Kudus. Berarti dengan demikian kita tidak bisa sampai kepada Yesus, maka kita tidak bisa diampuni dan diperdamaikan dengan Sang Bapa. Jadi yang mengajak kita percaya kepada Yesus itu adalah Roh Kudus. Karena Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus itu datang ke dunia ini adalah untuk mengajak semua orang percaya kepada Yesus. Nah, ajakan Roh Kudus ini kalau kamu tolak terus-menerus, maka kamu menghujat Roh Kudus. Karena itu tidak terampuni. Kenapa tidak terampuni? Karena kalau kamu menolak ajakan Roh Kudus percaya kepada Yesus, berarti kamu tidak memiliki Yesus. Maka ketika kamu tidak memiliki Yesus, Yohanes 8 ayat 24, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yes. Oke.
Yesus. Oke, saya paham sampai di situ. Tapi eh, mungkin salah sih kayak pemahamanku selama ini karena eh, ya saya sendiri saya sudah percaya sama Yesus dan eh, Percayanya menurutku sungguh-sungguh atau enggak? sungguh-sungguh ya Kak. Ya Hmm. ini apa namanya sudah percaya kemudian eh, kita kan harus sesuai dengan firman Allah, firman Tuhan. Lalu Mhm. kita tahu firman Allah, lalu kita tidak lakukan, apakah disebut menghujat Roh Kudus atau bagaimana? Kak? Ya, kalau kamu mengaku percaya Yesus tapi kamu nggak lakukan firman Tuhan, berarti kamu tidak beriman dong. Bukan menghujat Roh Kudus itu namanya, tapi kamu tidak beriman. Lebih parah berarti. Dia mengaku percaya Yesus tapi suka menghina orang, suka menghujat orang, suka melakukan dosa. Berarti dia nggak percaya. Karena kalau dia percaya, dia akan berbuah dan hidup di dalam Kristus. Gitu. Hmm. Gitu Eh, ya. itu saya kasih ya. Baik, terima kasih banyak Kak Elia, Tuhan berkati. Bless you, brother. Semangat ya. Kamu bilang Ya. kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kamu sudah melayani Tuhan belum? Sudah Kak, saya Mantap. Apa dari pelayananmu? STTK. Oh, STT. Mantap. Semoga kamu jadi penginjil yang sejati ya. Amin. Tunggu Saya kamu ya. berdoa Anak juga muda tuh semoga harus jadi Kak menginjili. Kak Gak Elia. boleh gak menginjili ya. Amin, iya Kak. Ya, ya, ya. Tuhan berkati Terima ya. kasih Kak, Tuhan berkati. God bless you. Jadi orang yang sungguh-sungguh pada Yesus nih, percaya Yesus nih melayani. Jangan melayani cuma mulut doang. Ya, saya pun selalu berpikir, apakah saya sudah melayani Tuhan sebenarnya? Gitu. Saya selalu mikir gitu, evaluasi diri ya. Apakah ada benih-benih kesombongan, benih-benih kejahatan? Ya, selalu evaluasi sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan, saya ini masih bercacat. Tidak sempurna. Tapi justru di dalam itulah kita semakin merindukan Tuhan. Itu ya kalian ya. Orang percaya sungguh-sungguh. Di dalam Yesus beritakanlah Injil. Jadi kalau tidak mau memberitakan Injil, mereka adalah bukan orang percaya. Karena mereka takut kehilangan manusia daripada kehilangan Allah. Itu orang-orang tidak percaya. Astaga naga.